محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فحياكم الله بإخوتي في الله جميعا أحييكم بتحية أهل الجنة تحيتهم فيها السلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ الحمد لله أنا بخير كذلك. وكيف أصبحتم؟ أصبحنا على كلمة الإخلاص صح ولا لا؟ وعلى دين أبينا إبراهيم وعلى ملة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأذكركم بقصة, sampaikan sebuah kisah tentang kaifa asbaht. Beberapa sudah mendengar. Ada sebuah kisah yang menarik. Yang sudah dengar, boleh nggak dengar, boleh dengar. Ya. Tapi pura-pura nggak tahu aja. Ya, diriwayatkan, dinukil dari para masyayikh, guru-guru kami mengkisahkan kisah ini. Diriwayatkan di zaman para sahabat ridwanullahi alaihim, di zaman Khalifah Amirul Mukminin. Khalifah yang terkenal dengan nama Amirul Mukminin siapa? Umar ibn al-Khattab, sangat ma'ruf. Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Suatu hari melintas di depannya seorang sahabat. Kemudian khalifah ini bertanya kepadanya, "Kaifa asbahta?" Dijawab oleh sahabat yang mulia ini. Diriwayatkan berbagai nama, ada Hudzaifah bin al-Yaman dan lain sebagainya. Intinya seorang sahabat sedang ngobrol dengan Khalifah Amirul Mukminin radhiyallahu anhu. Kemudian ditanya, "Kaifa asbahta?" Kemudian dijawab oleh sahabat ini, "Asbahna nuhibbul fitnah." Nuhibbu apa? Arti nuhibbu apa? Mencintai. Asbahna nuhibbul fitnah. Ya Allah, marah nih. Khalifah Amirul Mukminin sudah mulai agak emosi. Seorang muslim itu seharusnya menjauhi fitnah. Kok ini malah mencintai fitnah? Kemudian wa asbahna nuhibbul fitnah wa nakrahul haqq. Dan nakrahu dari kata kariha yakrahu, nunnya menunjukkan jamak. Nahnu wa nakrahul haqq, dan kami benci dengan al-haq. Al-haq. Semakin emosi, ya kan? Khalifah Amirul Mukminin semakin emosi. Kalau bukan karena kedudukan ilmu yang tinggi, sudah dieksekusi nih, ya kan? Wa nusalli min ghairi wudu. Dan kita salat pagi ini, kabar saya adalah kita salat tanpa wudu. A'udzubillah. Padahal antum tahu sendiri wudu itu syarat dalam benar-benar diuji. Amirul Mukminin yang sangat pemberani dan tidak ragu-ragu dalam mengayunkan pedangnya untuk menebas orang-orang yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dakwah Islamiyah. Betul-betul diuji emosinya oleh sahabat yang mulia ini. Kemudian yang terakhir betul-betul memukul emosi dari Khalifah Amirul Mukminin radhiyallahu anhu. Waliya fil ardi ma laisa lillahi fis sama. Kata sahabat yang mulia ini, dan kita punya di bumi ini yang Allah tidak punya di langit sana. Gimana menurut antum? Udah mentok belum? Coba empat pernyataan yang menantang sekali, menguji, yang terakhir betul-betul menantang sekali. Betul. Saat itu wajah Amirul Mukminin berubah merah, sudah tidak sanggup menahan amarahnya. Kemudian lewat seorang sahabat yang mulia, anak dari paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi khalifah yang keempat, siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan ma'ruf Ali bin Abi Thalib ini termasuk para sahabat yang tergolong fuqahaul Madinah, termasuk faqih dari golongan sahabat yang ahli dalam masalah
fiqih, ahli dalam syariat Islam, mengambil hukum, tafsir. Beliau termasuk para sahabat yang dijadikan pondasi dalam mentafsirkan Al-Quran, dalam mengambil hukum terhadap Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Melintas seorang sahabat yang mulia ini melihat pemimpinnya sedang emosi, tentu bertanya, ada apa? Ada apa wahai Amirul Mukminin? Ma aghdabak? Apa yang membuat kamu marah? Kok wajahnya memerah seperti itu? Ini ada seorang yang mengatakan bahwasannya ditanya kabarnya gimana. Pagi ini jawabannya, pagi ini saya sedang mencintai fitnah. Kemudian saya membenci kebenaran, nakrahul haq. Kemudian dia bilang katanya sholat tanpa wudu. Kemudian katanya dia punya di bumi yang Allah enggak punya di langit sana. Ini perkataan betul-betul menantang, betul-betul menantang. Kemudian tersenyumlah khalifah, maksudnya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wallahi inni la a'lamu tafsirahu. Sungguh aku tahu apa maksud sahabat yang mulia ini. Ammal awwal fa qawluhu nuhibbul fitnah alaysa Allah Subhanahu wa ta'ala qala fi kitabih innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian itu fitnah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan sendiri di dalam Al-Quran namanya fitnah. Ada enggak dari antum benci sama anak antum, ada enggak? Anda mau tanya, ada enggak? Semua dari antum pasti cinta dengan anak antum, enggak? Iya. Nuhibbul fitnah bukan? Nuhibbul fitnah. Amwalukum, ada enggak antum yang benci sama uang antum? Wah, saya enggak suka ada uang di dompet ini. Buang aja. Ada enggak yang begitu? Enggak ada. Disimpan yang rapi, ya kan? Dilus-lus, udah kisut saja disetrika lagi. Coba. Menunjukkan cinta dah? Cinta. Disimpan yang rapi, ditiliki terus, bukan nambah, kan ya? Wis jelas jumlahnya semua ditiliki terus. Cinta. Kita cinta terhadap harta kita, kita cinta terhadap keluarga kita, ya kan? Anak-anak kita. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak-anak kalian, harta-harta kalian itu fitnah. Dan enggak ada satupun dari kita mengatakan saya benci dengan mereka, enggak ada. Semua dari kita akan sepakat bahwa kita suka harta kita, kita suka anak-anak kita. Kemudian yang kedua, wa amma qawluhu nakrahul haq, kita benci dengan kebenaran. Alaysa qala ta'ala fi kitabih wa ja'at sakratul maut bil haqq. Datang sakaratul maut dengan hak, pasti benar datangnya. Ada enggak dari kita yang suka sama sakratul maut? Sakratul maut itu menyakitkan. Menyakitkan. Bahwa Nabi SAW rela mengambil sebagian besar rasa sakit sakratul maut supaya tidak menimpa hamba karena rasanya menyakitkan. Ada enggak dari kita yang suka rasa sakit sakratul maut? Saya ingin merasakan sakitnya. Mungkin beberapa dari kita ingin merasakan maut supaya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada seperti itu. Kan tapi ada enggak yang bercita-cita merasakan sakitnya sakaratul? Kalau bisa kan enggak usah merasakan ya. Tiba-tiba bablas saja, ya kan? Tiba-tiba langsung terlepas dengan lembut ruhnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita husnul khatimah. Ya enggak? Ditutup dengan lembut tanpa merasakan sedikit pun rasa sakit ketika sakaratul maut. Tentu kita semua benci dengan rasa sakit, ya enggak? Di dunia pilek saja kita enggak suka, ya enggak? Sakit pilek, sakit batuk, apalah segala bentuk penyakit pasti kita enggak suka. Ya sama, sakaratul maut juga salah satu bentuk yang menyakitkan. Tentu fitrah kita mengatakan kita enggak suka, ya enggak? Ada enggak yang suka? Enggak ada. Semua mengatakan enggak suka dengan rasa sakitnya sakaratul maut. Oleh karena itu dikatakan wa nakrahul haq. Maksudnya adalah sakaratul maut. Kita enggak suka, kita enggak mau merasakan sakitnya sakaratul maut. Tapi kalau ada antum ingin merasakan sakitnya, waliyadzubillah, ya kan? Tapi sahabat ini tidak ingin merasakan sakitnya sakaratul maut. Karena itu beliau radhiyallahu anhu membenci rasa sakitnya sakaratul maut. Benar enggak kira-kira pernyataannya? Baik. Kemudian nusolli min ghairi wudu, katanya. Wa amma qawluhu as-shalah min ghairi wudu fa innaha salatun ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan tidak disyaratkan wudu. Berarti salah enggak dia? Enggak salah lagi. Sudah 3 enggak ada yang salah. Tinggal 1. Yang paling
menguji sekali. Wa amma qawluhu yani lahu fil ardi ma laysa lillahi fis sama. Alaysa qala ta'ala fi kitabih mattakhadha sahibatan wala walada. Bukan Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak punya istri dan tidak punya anak-anak, dan antum punya istri dan antum punya anak-anak? Betul enggak? Betul, bro. Kemudian tersenyumlah Amirul Mukminin Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, karena maksudnya semua ternyata didasari dari Al-Qur'an Al-Karim. Biar semangat pagi-pagi. Baik. Santai ya, jangan tegang ya, santai saja ya. فقبل أن نبدأ نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. فإن شاء الله تعالى kita akan melanjutkan. Kemarin sudah kita tutup ya syurutus shalah walhamdulillah. Sedikit merajaah sebelum kita tutup. Baik. As-su'al, bolehkah seorang makmum menjadi imam? Bolehkan seorang makmum kemudian meniatkan di tengah salat menjadi imam? Tidak boleh. Kenapa? Tidak boleh merubah niat dalam salat. Karena tidak, dia dari awal tidak meniatkan menjadi imam, kecuali ya, kemarin saya sampaikan, benar enggak? Ada pengecualian seorang makmum bisa menjadi imam. Ada dua, ya enggak? Ada dua. Siapa yang menyebutkan yang pertama? Silakan. Pengecualian. Nah, silakan. Nah, mas'alatul istikhlaf. Ya, antum usahakan gunakan istilah-istilah para fuqaha sederhana. Antum jelaskan panjang-panjang ya kan, sampai 4 sampai 5 paragraf, selesai. Mas'alatul istikhlaf, paham semuanya. Masalah mengenai istikhlaf dalam mazhab Hanabilah. Kemudian yang kedua, apa lagi? Mirip. Kalau tadi yang masbuk imamnya, sekarang siapa yang mau jawab? Silakan. Siapa yang mau beri contoh? Kemarin sudah disampaikan. Terakhir itu, anak sampaikan terakhir. Masalah yang paling akhir. Bagaimana seorang makmum kemudian bisa menjadi imam? Ayo, masya Allah, silakan. Ketika seorang makmum sudah sepakat bahwa dia akan Sepakat dengan siapa? Dia sendiri, katanya seorang. seorang Dua atau lebih. Oh iya, harus detail ya. Nah, 2 orang atau lebih masbuk. sudah sepakat bahwa nanti kalau udah Kita akan mengqadha secara berjamaah. Jadi dari awal sudah niat dia akan menjadi imam nanti. Maka ini seperti berpindah dari jamaah yang satu ke jamaah yang lain. Jamaah yang besar pindah ke jamaah yang lebih kecil. Barakallahu fikum. Masyaallah, tabarakallah. Kemudian seorang munfarid, bolehkah seorang munfarid dari awal dia niatnya munfarid, kemudian di tengah sholat niat menjadi imam, boleh atau enggak? Salat munfarid antum, kemudian di tengah sholat merubahnya menjadi niat. Ini yang antum sering tanya nih, pertanyaannya sering antum tanyakan. Ini dalam mazhab Hanabilah. Bagaimana? Ada yang bisa jawab? Salat sendirian, kemudian tiba-tiba di tengah salat berubah menjadi imam. Siapa yang mau jawab? Antum lagi? Sebentar, coba ya. Tunggu sebentar ya. Beri kesempatan yang lain dulu. Kalau ada enggak? Satu, yang mana ya? Yang antum masalah. Silakan. Seorang makmum munfarid tidak boleh menjadi imam dalam salat farad atau nafilah. Salat wajib saja. Kalau salat sunnah boleh? Tidak boleh juga. Ada yang bisa menyebutkan pendapat yang kedua?
Masya Allah. Dalam sunnah-sunnah itu tadi ada yang membolehkan, ada yang berdasarkan hadis yang ketika Rasulullah SAW sholat dimulai, kemudian ada sahabat Ibnu Abbas yang Masya Allah. Satu hadis digunakan dalil untuk dua pendapat yang berbeda. Bagaimana para ulama menjadikan satu hadis dijadikan sebagai pondasi untuk membangun pendapatnya, dan pendapat tersebut bisa berbeda dengan pendapat yang lain. Tayyib. Yang berpendapat di sholat wajib tidak boleh seorang munfarid tiba-tiba menjadi imam. Di sholat sunnah juga tidak boleh. Dalilnya pun sama yang disebutkan tadi. Akan tapi maksudnya bagaimana? Padahal dalilnya jelas. Dalilnya jelasnya ada. Nabi SAW bangun di tengah malam untuk menjalankan salat tahajud. Kemudian disusul oleh seorang sahabat yang masih muda, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian masuk dan menjadi berjamaah. Maka Nabi SAW yang tadinya munfarid berubah menjadi imam. Tayyib. Hadis itu pula dipegang oleh pendapat yang pertama yang mengatakan tidak boleh, wajib juga tidak boleh sunnah. Coba, bagaimana antum menjawab hadis tersebut? Silakan. Karena Rasulullah itu berpasangan, wajibullah Ibnu apa itu ponakannya kan datang. Nah, kata para ulama yang berpegang dengan hadis tersebut, akan tapi melihat dari sisi yang berbeda. Ini dibangun di atas masalah seorang imam melaksanakan salat berjamaah dengan prasangka kuat bahwasannya makmum akan datang. Anda beri contoh kemarin siapa? Muadzin. Azan kemudian uzur, entah ke hammam ya enggak, atau markiri motor ya kan. Akan tetapi imam sudah tahu, insya Allah dia datang. Namanya muadzin di situ ya salatnya di situ. Imam prasangka kuat, akan tapi dia tidak ada waktu untuk menunggu muadzin. Karena imam itu tidak menunggu. Imam itu tidak menunggu. Dia bisa saja menjalankan salat langsung, enggak perlu menunggu muadzin. Dia langsung takbiratul ihram dengan prasangka kuat bahwasannya muadzin akan datang dan menjadi makmum, jamaahnya sah. Kemudian itulah menjadi gambar bagi pendapat yang mengatakan bahwasannya tetap tidak boleh seorang munfarid meniatkan menjadi imam, karena dari awal salatnya bukan salat berjamaah. Salat berjamaah itu harus dilakukan dari awal, tidak tiba-tiba. Dari awal sendiri tiba-tiba berjamaah. Nah, hitungannya susah, hukumnya juga susah. Kalau dia sahwunnya kemudian pas sedang munfarid atau sedang berjamaah, nanti hukumnya menjadi berbeda. Baik. Yang pendapat yang rajih yang mana? Tidak tahu. Anda juga tidak tahu. Syekh tidak menyampaikan di sini yang rajih yang mana. Beliau hanya menyampaikan dua pendapat. Tapi yang paling banyak dipegang pendapatnya oleh ulama Hanabilah yang mana? Yang enggak boleh, baik di wajib maupun di sunnah. Barakallahu fiik, masyaallah. Lalu bagaimana istikhlaf yang betul di dalam mazhab Hanabilah? Di dalam mazhab Hanabilah, bagaimana cara istikhlaf yang betul? Siapa yang mau jawab? Bila imam ingin diganti makmum, sebaiknya Sebelum batal. Mengapa? karena tidak terputus. Jamil. Karena ketika imam sudah batal salatnya, jamaahnya pun batal. Kenapa kita katakan jamaahnya batal? Lah imamnya sudah batal. Imamnya sudah batal. Ada enggak ada sama aja. Iya enggak? Imamnya ada di situ, berdiri di situ. Kalau sudah batal salatnya, ya berada di situ atau enggak ada di situ enggak ada bedanya. Dan salat jamaah harus terdiri dari imam dan makmum. Ketika imam itu batal, berarti sisanya makmum saja. Maka jamaahnya terputus sehingga jamaahnya tidak sah. Oleh karena itu, jika ingin istikhlaf, ketika imam ingin melakukan istikhlaf, silahkan. Bukan berarti tidak boleh, silahkan. Akan tetapi sebelum salatnya batal. Ketika imam sudah merasakan, mungkin antum ya kan habis minum obat apa ya? Obat diet lah,
Obat mules lah. Itu tiba obat mules tuh bukan bikin mulesnya hilang, malah tambah mules, ya kan? Malah pengen ke hammam. Antum di tengah sholat pengen ke hammam. Antum pikir ini jamaah gimana caranya? Ya kan mereka udah jauh-jauh, ada yang dari Slawi, ya kan, ada yang dari Pemalang. Aduh, kasihan kalau sholat saya batal. Maka antum segera keluar dari sholat, ya kan, tunjuk seseorang untuk melakukan imamah, kemudian dia maju meniatkan sebagai imamah dan melanjutkan salat. Dan imam ini silahkan membatalkan salatnya, mau berhadas atau dan lain sebagainya, nggak ada masalah. Taib. Kalau seorang imam rawatib datang terlambat, Salat maksud anak terlambat, salat sudah berjalan. Boleh enggak dia tetap jadi imam? Dan bagaimana caranya? Lalu mengapa? Waduh, 3 paragraf. Minimal 3 paragraf. Ya kan? Boleh. Kemudian caranya gimana? Kalaupun boleh. Kalau enggak boleh antum selesai. Ya kan? Enggak boleh, ya udah berarti selesai. Enggak perlu caranya gimana, enggak perlu mengapa. Karena enggak boleh. Kan antum terserah. Antum mau bilang boleh enggak boleh kan terserah antum. Ya kan? Mulut antum, ya kan? Antum tanggung jawab sendiri kan gitu. Tapi kalau antum bilang boleh, maka harus dikatakan boleh caranya gimana? Kemudian dasarnya apa? Silakan yang mau jawab. Seorang imam rawatib, ya kan, sudah ditunjuk resmi oleh DKM Ibrahim Center. Kemudian sholat sudah jalan, dia datang terlambat. Tapi dia tidak masuk shaf makmum. Dia inginnya di tempat imam. Karena dia nggak ingin pahalanya diambil orang lain. Ya, nggak ada ithar dalam masalah mengenai ibadah ini, jangan melakukan ithar. Ya wis lah, kayak wis apa. Loh, jangan. Kalau antum bisa, kenapa harus yang lain dalam masalah ibadah? Taib. Pertanyaan yang pertama, boleh enggak dia tetap menjadi imam? Kemudian caranya bagaimana? Kemudian mengapa? Silakan. Dia boleh menjadi imam. Taib. Kemudian caranya ketika imam itu ketika makmum yang sudah selesai dalam atau sudah sempurna sholatnya, kemudian imam berdiri, makmum menunggu imam menggunakan rakaatnya, kemudian sholatnya bareng. Taib. Itu nanti di akhir bagaimana cara menutup salat. Ini yang Anda tanyakan, cara bagaimana dia menjadi imam padahal masbuk. Ya enggak? Ini yang masbuk imamnya. Antum biasanya sering masbuk makmum ya. Sekarang masbuk imam rawatib. Apakah dua-dua imam di depan semua? Baca Al-Fatihah semua bareng-bareng? Imamnya dia maju menjadi imam, kemudian yang menjadi imam mundur menjadi makmum. Mengundurkan diri? Baik. Jadi imam rawatib segera masuk ke dalam tempat dia menjadi imam, dan imam pengganti mundur masuk ke dalam shafnya makmum, dan imam pengganti meniatkan dirinya menjadi makmum, sudah lepas dari tanggung jawab imam. Kemudian imam tadi masuk, kemudian meniatkan diri menjadi imam, kemudian melakukan takbir. Nah, sholat makmum ini melanjutkan sholat yang tadi bersama imam pengganti, atau diulangi dari awal takbiratul ihram lagi dengan imam yang baru, imam rawatib? Melanjutkan sholat yang sudah berjalan, karena jamaahnya sudah berjalan, melanjutkan sholatnya. Kalau melanjutkan sholatnya berarti ada kemungkinan, ya kalau tadi imamnya masbuknya cuma ketika baca surat Al-Fatihah misalnya, ya enggak? Kalau masbuknya sudah ketinggalan 1 rakaat, solusinya yang tadi dijawab. Boleh nanti di akhir makmum salam sendiri-sendiri, atau makmum menunggu imam menyelesaikan rakaatnya kemudian salam bersama imam, itu juga boleh. Kemudian dasarnya apa masalah ini? Dasarnya masalah masbuknya imam ini dasarnya apa? Jamil, kisahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika Nabi SAW masuk ke dalam jamaah dan sholat sudah berjalan. Beliau radhiyallahu anhu mundur masuk ke dalam shaf, kemudian Nabi SAW
berdiri di tempat imam kemudian melanjutkan salat dengan takbiratul ihram. Thayyib. Masya Allah. Sudah pinter-pinter kok. Barakallahu fikum. Sebelum masuk kitab Sifatus Shalah, padahal Sifatus Shalah yang antum tunggu-tunggu. Akan tetapi tidak apa-apa, mundur sedikit ya. Tetap kitab Taharah yang menjadi pondasi untuk ibadah salat kita. Apakah ibadah salat kita sempurna atau batal syaratnya? Tentu kitab Taharah sangat penting. Karena dalam kitab Taharah akan kita pelajari tentang hadas. Bagaimana hadas itu bisa diangkat. Kemudian apa saja caranya. Begitupun najis, ya kan? Najis, bagaimana najis bisa terangkat? Kemudian bagaimana caranya, yang digunakan apa saja. Karena suci dari hadas dan najis merupakan syarat sahnya salat. Kita kan sudah ambil. Taib. Sudah punya diktatnya masing-masing. Insyaallah kita mulai kitab Taharah. Musta'iddun. Khalas musta'iddun wala hal musta'idduna antum atau hal antum musta'iddun? Yang benar yang mana? Hal antum musta'iddun apa hal musta'idduna antum? Yang benar yang mana? Siapa yang mengatakan benar pendapat pertama, siapa yang mengatakan benar pendapat kedua? Atau dua-duanya benar atau dua-duanya salah? Kan antum sudah ikut bahasa Arab kan? Sudah berapa tahun? Curang. Curang antum. Nah, Masya Allah. Ini kan baru satu pendapat, ya kan? Antum boleh keluarkan pendapat yang lain. Silakan. Ada enggak? Enggak ada. Semua setuju dengan pendapat dia. Antum taklid sama Pak Harto? Iya sih, orang apa sih? Ngajeni ya. Baik, dua-duanya betul. Dua-duanya betul. Taqdim al-khabar ala al-mubtada. Memajukan khabar di depan mubtada. Pada asalnya yang di depan itu mubtada atau khabar? Mubtada, namanya aja mubtada ya di depan lah. Ya enggak, namanya aja mubtada yang diawali, ya kan. Mubtada di depan, khabar itu melengkapi makna mubtada, Ini pelajaran nahwu apa pelajaran fikih? Tayyib. Boleh taqdimul khabar 'ala al-mubtada dengan syarat salah satunya. Ada beberapa hal yang menyebabkan khabar bisa di depan mubtada, ada beberapa hal. Salah satunya adalah didahului dengan istifham. Kalau ada istifham di depan, antum boleh memajukan khabar di depan mubtada atau tetap pada struktur aslinya mubtada dulu baru khabar. Hal anta mawjud? Hal mawjudun anta? Hal anta talib? Hal talibun anta? Boleh juga, enggak ada masalah. Kitabut Taharah. Baca ya, sambil dibaca ya, Anda bacain ya. Huwa minal masadiris sayyalah
allati tujadu syai'an fa syai'an yuqalu katabtu kitaban wa katban wa kitabatan wa yusamma al-maktubu bihi majazan. Baik. Maksudnya adalah kalimat kitab atau dalam bahasa Indonesia kata ya, kata kitab. Kalimat kitab ini merupakan salah satu bentuk masdar yang tergolong masdar sayyalah. Masdar sayyalah. Apa itu masdar sayyalah? Masdar sayyalah adalah yang menunjukkan makna yang terjadi secara bertahap. Misal selain kataba, selain kitab, ada nggak orang nulis buku langsung sebuku, ada nggak? Nggak ada kan, pasti dari awal dulu kan, iya kan, muqaddimah, judul, terus bersambung lah, itulah namanya masadir sayyalah. Yang perbuatannya itu ada secara bertahap, sedikit demi sedikit, kemudian menjadi satu benda tertentu, itu namanya kitab. Nah, yang mirip dengan itu adalah seorang alim. Ada nggak dia tiba-tiba sulapan jadi alim? Lahir umur 17 langsung jadi alim, ada nggak? Nggak ada. Ada proses namanya ta'allum misluhu. Ta'allum ini mislu kitab, yang mana merupakan masadir as-sayyalah, yang kejadiannya itu sedikit demi sedikit. Orang belajar itu bertahap enggak? Bertahap kan? Hari ini ambil ini, besok ambil ini. Itu namanya ta'allum, sedikit demi sedikit. Wa innamal ilmu bit-ta'allum. Baik, dalam suatu hadis, sungguhnya ilmu itu diambil dengan ta'allum, dengan sedikit demi sedikit, berderajat, terus istiqamah. Wa innamal hilmu bit-tahallum. Begitu juga kesabaran itu pun diraih dengan berusaha mengumpulkannya. Enggak ada orang tiba-tiba langsung jadi orang yang sabar pol, enggak ada. Tapi disusun sehari demi sehari, menjalani hari demi hari, dia menemukan berbagai kejadian, sabar ya. Nanti meningkat. Kesabaran antum itu akan meningkat hari demi hari. Oleh karena itu kalau bertemu dengan kejadian membuat marah, sabar, membuat emosi, sabar. Nanti semakin besar kemampuan kita untuk melakukan kesabaran. Kitabun sama dengan ta'allum, sama juga dengan takallam. Takallam juga masadir sayyalah. Ada enggak orang ngomong langsung seret keluar semua? Kan enggak, pasti sedikit-sedikit dah. Kamu ada di mana, ya enggak? Langsung brek kan enggak ada. Nah, itu nama juga masdar sayyalah, minal masadiri sayyalah, yang perbuatannya ada bertahap, ya kan, sedikit demi sedikit. Ini bukan maksudnya sedikit ini lawan katanya banyak, bukan, maksudnya apa ya, syai'an fa syai'an, bertahap, maksudnya bertahap. Dan kalimat kitabun ini berasal dari fi'il apa? Terbiasa para ulama itu menjelaskan secara bahasa supaya kita punya gambaran secara umum, apa itu kitab, bedanya sama buku apa. Nah, seperti itu. Katabtu kitaban wa katban wa kitabatan. Ada 3 masdar untuk fi'il kataba. Fi'il kataba memiliki 3 masdar. Bisa antum pakai kitaban, bisa juga pakai katban, bisa juga pakai kitabatan. Kitaban antum tahu. Kalau katban baru dengar apa udah tahu? Di salah satu hadis dipakai. Hadis apa? Hadis Ibn Mas'ud. Hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ada di Arba'in Nawawiyah. Hadis tentang ruh. Ditiupkan ke dalam janin. Tayyib setelah mencapai waktu ruh ditiupkan ke dalam janin 40 tahun. Berapa? Usia berapa? 4, udah tak kasih isyarat loh. Udah tak kasih isyarat masih jauhnya 40. 4 bulan. Setelah 4 bulan ditiupkan ruh. Kemudian malaikat dikirimkan untuk menuliskan apa? Fa umiru bikatbi.
arba, bikatbi arba, bikatbi arba. Bikatbi, nah kalimat bikatbi, nah ini diambil dari kalimat kataba yaktubu katban. Jadi kat, antum bisa pakai kitabah, antum bisa pakai kat, antum bisa pakai kitaban. Tayyib. Wa yusammal maktubu bihi majazan. Kataba ini menulis, kataba ini proses menulis sedikit demi sedikit. Lalu yang hasil tulisannya ya kan. Ini hasil tulisannya. Yang Anda pegang ini hasil tulisan. Bukan perbuatan menulis, ini kan hasil tulisan, ya enggak? Kenapa dikatakan kitab? Ini hakikat kitab bukan? Hakikat kitab itu adalah menulis. Kitab, kitabah, ini hakikatnya adalah menulis. Lalu mengapa yang ditulis dinamakan kitab juga? Ada di situ, tinggal dijawab. Wa yusammal maktubu bihi majazan. Ya, dia secara hakikat bukan kitab. Dia adalah maktub. Hakikatnya adalah maktub, sesuatu yang tertulis. Dia adalah maktub hakikatnya. Tapi dikatakan kitab secara majaz. Secara majaz. Kenapa perlu dikatakan majaz? Bahwasannya ini itu tidak datang tiba-tiba, akan tapi melalui proses yang namanya kitabah, seperti itu, sehingga majaznya memiliki makna, majaz menjadi memiliki makna dan lebih memiliki makna yang lebih. Kalau sekedar maktub, ya maktub saya tahu. Nah, tapi kalau dikatakan kitab, ya ini maktub yang melalui proses panjang penulisan, sehingga namakan kitab secara majaz. Hakikatnya ini maktub, hakikatnya adalah maktub. Wa ma'nahu lughatan, ada enggak tulisannya? Thayyib. Wa ma'nahu lughatan, dan maknanya secara bahasa adalah al-jama', mengumpulkan. Maknanya adalah mengumpulkan. Dari kalimat yang biasa digunakan oleh orang Arab, takattaba banu fulan, ay idza ijtama'u wandhamma ba'dhum ila ba'dhin. Ijtama'u ini dari kata ijtima', ya enggak? Jamaah ini mengumpulkan. Ijtima' itu jamaah mengumpulkan. Ijtima' itu udah tak kasih tahu tadi. Hah? Iya, jangan ragu-ragu, berkumpul. Ijtima' itu berkumpul itu langsung seruk. Ada 20 apa mipil? Iya, taib. Sekarang antum sudah paham. Wa qila li jama'atil khail katibah. Taib. Termasuk pasukan perang. Pasukan perang itu dikatakan namanya katibah. Pasukan perang itu dalam bahasa Arab disebut katibah. Katibah yumna, katibah yusra, dalam hadis banyak. Misalnya sedang perang Uhud, waktu itu katibah yumna dipegang siapa, katibah yusra dipegang siapa. Maksudnya apa? Pasukan di sebelah kanan. Katibah itu pasukan sebelah kanan. Katibah di yumna itu sebelah kanan, katibah yusra itu di sebelah kiri. Mengapa menggunakan kalimat katibah pasukan, padahal yang antum tahu mungkin kalau tentara bahasa Arabnya apa? Junud, ya enggak? Tapi di dalam pasukan enggak. Untuk konteks pasukan, kalau junud ini tidak bicara tentang konteks sedang baris dikumpulkan kemudian menuju peperangan, tuh enggak pakai junud. Tapi junud itu menggambarkan tentara secara umum atau pasukan secara umum, enggak sedang kondisi perang, enggak, khusus umum aja, umum. Tentara jamaknya tentara jundun, jamaknya junud, sudah seperti itu. Tapi kalau bicara tentang pasukan yang sudah siap, nah, sedang berjalan menuju medan peperangan, ini pakainya katibah. Kenapa dikatakan katibah? Kenapa pakainya katabah? Mipil, iya enggak? Perkumpulan pasukan kan sedikit, iya kan? Mipil satu set, kemudian terkumpul, kemudian jadi banyak, kemudian berkumpul, kemudian berjalan menuju medan perang. Oleh karena itu dinamakan katibah. Wal kitabah bil qalam lijtima'il kalimat wal huruf. Thayyib. Itu kalau pasukan perang. Lah sekarang kitabah, permasalahan kalimat kitabah.
Kitabah pakainya kolam. Nah ini kan yang nulis bukan anak ya, yang punya buku nih yang nulis nih. Kitabah pakai kolam, pakainya pulpen. Nah, kira-kira hubungannya dengan katibah apa kira-kiranya? Kitabah katibah, nah, kan. Mirip-mirip ya. Kitabah katibah, iya. Kalau katibah tadi apa? Pasukan, ya kan, sedikit demi sedikit, kemudian berkumpul, ya, berkumpul untuk menuju ke medan perang. Lah, kok ini proses menulis dikatakan kitabah? Mirip juga. Kira-kira apa? Apa sisi kemiripannya, Pak? Ya kalau kitabnya dalil, kalau kitabnya nggak nuliskan dalil, nggak nuliskan riwayat, gimana? Iya, karena kitabah itu proses mengumpulkan huruf dan kalimat, proses mengumpulkan huruf dan kalimat, kemudian dikumpulkan menjadi suatu kitab. Majaz, asalnya kitab itu sebenarnya hakikatnya apa? Maktub, hakikatnya maktub, dan majaznya adalah kitab. Baik. Wal muradu bihi huna, yang dimaksudkan dalam kalimat kitab di sini adalah maktub. Antum sudah paham? Ai hadza maktubun jami'un li masail at-taharah. Lebih spesifik, maktub apa? Tertulis apa di dalamnya? Maktubun jami'un, tertulis yang mengumpulkan masalah yang berkaitan dengan taharah, mimma yujibuha, hal-hal yang menjadikan kita wajib untuk melakukan taharah apa saja, wa yutatahharu bihi, dan apa-apa yang bisa digunakan untuk bersuci. Hal-hal yang mewajibkan kita untuk bersuci apa saja, kemudian apa-apa yang boleh digunakan untuk bersuci. Itu secara umum mengenai kitab taharah. Bada'a biha li'annaha miftahus shalah allati hiya akad arkanil Islam ba'da syahadatain. Kitab fikih rata-rata itu dimulai di awal dengan kitab taharah. Mengapa? Karena apa? Bada biha li'annaha, itu tinggal dibaca aja. Ana cuma ngetes saja. Li'annaha miftahus salat. Baik. Rukun Islam setelah syahadatain, apakah ada disuruh bersuci? Rukun Islam setelah syahadatain, setelah itu apa? Salat. Setelah itu salat. Harusnya yang pertama kitabus shalah, benar enggak? Iya. Lalu kenapa kitab taharah yang di depan? Harus gunakan bahasa yang fikih ya untuk urus salat. Ana sudah kasih banyak istilah fikih loh. Antum pilih, syarat, selesai. Syarat. Dan syarat itu di dalam ibadah atau di luar atau sebelum? Sebelum antum sudah ambil semuanya. Oleh karena itu betul di awal adalah seharusnya kitab fikih diawali dengan kitabus shalah, walakin salat disyaratkan di dalamnya apa? Taharah, yang mana syarat merupakan sesuatu yang harus ada sebelum ibadah. Oleh karena itu kitab taharah berada sebelum kitabus shalah. Pertanyaannya, syarat salat kan banyak, ya enggak? Ada berapa kemarin? Sekitar 7 ya, ada sekitar 7. Kenapa yang di depan cuma kitab taharah? Apa karena dia keren? Apakah karena dia punya jabatan sehingga ditaruh di depan? Kenapa? Iya betul, memang kunci untuk membuka salat. Maksudnya adalah syarat. Kunci kan sebelum pintu terbuka, kalau terkunci kan harus dibuka dulu. Iya, itu maksudnya syarat. Maksudnya apa? Perbuatan yang dilakukan sebelum salat. Akan tetapi kita sudah ambil masalah syarat salat, ya enggak? Bukan hanya taharah. Salat syarat itu bukan hanya taharah dan semuanya miftah. Maksudnya apa? Harus ada sebelum mulai ibadah salat. Kenapa yang ada di depan cuma masalah taharah dan syarat yang lain tidak ditaruh di depan? Kitab Satril Aurah. Nah, kenapa enggak ditulis? Kitab Istiqbalul Qiblah. Yang terakhir kemarin apa? Kitab Niyah. Kenapa? Padahal masalah niat cukup
cukup apa ya? Maksudnya cukup spesifik, ya nggak krusial, menyebabkan khilaf banyak, bahkan beberapa orang sampai tuding-tudingan dan masalah niat. Ono rapatian niat sih kayak gue kan, tuding-tudingan kerja sing niat, kan dituding-tuding ora bose. Jadi menyebabkan orang tuding-tudingan. Tayyib. Kenapa kira-kira? Sang bawis ya. Taib. Karena masalah taharah permasalahannya cukup banyak. Cukup banyak. Ada wudu, ya kan? Ada ghusl. Ghusl itu mandi. Ada permasalahan cara menghilangkan najis. Ya. Ada benda-benda yang boleh dijadikan tempat untuk taharah. Benda-benda yang boleh dijadikan tempat untuk alat melakukan taharah. Maksudnya apa? Ina itu wadah, ya kan? Wadah air. Nah, syaratnya apa? Wadah air itu boleh digunakan sebagai tempat untuk melakukan perbuatan taharah. Kemudian ada lagi permasalahan haid, ya enggak? Ada nifas. Masalah taharah ini sangat banyak. Oleh karena itu, para ulama memisahkan kitab taharah secara tersendiri. Adapun syarat salat yang lain antum ambil dengan ringkas kemarin, ya enggak? Syarat salat lain antum ambil dengan ringkas dan tetap tempatnya di depan. Tempatnya di depan dalam kitabus shalah. Dalam kitabus shalah syarat-syarat tentang salat itu kita ambil sebelum masuk sifat salat. Tetap dia di depan, akan tapi tidak dipisahkan secara tersendiri karena masalahnya tidak sebanyak masalah-masalah dalam taharah. Baik. Wa ma'naha lughatan at-taharah, maknanya secara bahasa an-nadhafah wan nazahah 'anil aqdhar. Makna secara bahasa bersuci adalah bersih dan suci dari segala bentuk yang kotor, Jadi taharah itu tidak selalu dari yang najis atau dari hadas, enggak. Antum kena kopi, ya kan, antum sucikan, tathhir namanya, tathhir, nutahhiruhu, maksudnya kita sucikan bukan dari hal-hal yang membuat dia najis, enggak, akan tapi dari yang namanya apa, mengotori, dari yang mengotori. Itu juga namanya taharah secara bahasa. Taib. Wa fil istilah. Nah, ini baru kita pelan-pelan masuk makna taharah secara istilah. Makna taharah secara istilah ma dzakarahu biqaulihi wa hiya irtifa'ul hadathi. Yang pertama, makna taharah secara istilah. Potongan pertama, ana akan potong-potong supaya mudah. Makna taharah secara istilah fiqh yang pertama, maksudnya potongan pertama adalah irtifa'ul hadath atau terangkatnya hadas. Potongan yang kedua, wa ma fi ma'nahu, atau yang semisal dengan makna hadas, tapi bukan hadas, tapi semisal dengan makna hadas. Contoh semisal dengan makna hadas adalah ketika antum berwudu, ya kan, disunahkan misalnya tamadmad, al-madmadah itu berapa kali? Disunahkan tiga kali. Tapi kalau satu kali cukup tidak untuk mengangkat hadas? Cukup. Menandakan yang kedua dan ketiga mengangkat hadas tidak? Ya tidak. Yang mengangkat kan yang pertama. Kalau antum katakan yang kedua dan tiga juga mengangkat hadas, berarti tiga-tiganya syarat. Enggak. Yang mengangkat hanya yang ketiga, kita katakan bahwa satu kali sudah cukup, menandakan yang kedua dan ketiga itu sudah tidak mengangkat hadas. Akan tetapi seperti mengangkat hadas. Ini yang dikatakan para ulama fi ma'nahu, seperti makna terangkatnya hadas. Padahal yang mengangkat hadas bukan itu. Yang mengangkat hadas itu yang pertama, madmadah yang pertama. Sama dengan kemudian apa? Mencuci kedua tangan, ya kan? Yang mengangkat itu yang pertama, gosokan yang pertama. Yang kedua dan ketiga sunnah itu tidak mengangkat hadas. Kalau kita katakan dia mengangkat hadas, maka tiga-tiganya harus dilakukan. Dan tidak ada ana dengar satu ulama pun mewajibkan 3 kali, ana belum pernah dengar. Tapi kalau antum mau mewajibkan tidak apa-apa. Ini tanggung sendiri.
Kemudian tayammum. Tayammum. Syekh menyebutkan tayammum. Tayammum dalam mazhab Hanabilah itu tidak mengangkat hadas, tapi dia mubihun lil ibadah. Dia menjadikan seseorang yang berhadas boleh melakukan ibadah. Hadasnya tidak terangkat. Bukti hadasnya enggak terangkat apa? Di dalam hadis disebutkan, kalau seseorang bertayamum kemudian menemukan air, maka dia wajib bersuci dengan menunjukkan tayamumnya mengangkat hadas enggak? Enggak. Kalau dia mengangkat hadas, buat apa masih harus bersuci dengan air? Menunjukkan bahwa tayamum itu adalah suatu kondisi darurat yang menjadikan seseorang muslim boleh menunaikan ibadah yang disyaratkan di dalamnya bersuci. Seperti salat misalnya disyaratkan bersuci, tidak ada air, hanya bisa tayamum, ya sudah tayamum untuk melaksanakan salat tersebut. Kalau nanti bertemu dengan air, maka salat berikutnya harus menggunakan air, meskipun dia tidak kentut sama sekali atau tidak mengeluarkan hadas dari proses setelah tayamum sampai menemukan air tidak berhadas. Kan tapi kalau bertemu dengan air, datang waktu salat berikutnya untuk menunaikan salat tersebut tidak bisa pakai tayamum yang tadi. Dia harus melakukan taharah dengan air, menunjukkan bahwasannya tayamum tidak mengangkat hadas. Ini mazhab Hanabilah. Tidak tahu dengan mazhab yang lain, sepertinya ada khilaf. Seingat ana ada khilaf. Kan tapi sangat jelas mazhab Hanabilah sangat jelas berpegang pada hadis-hadis Nabi SAW, bukan yang lain. Enggak, maksudnya bukan seperti itu. Maksudnya dalilnya nampak sekali. Bagi ana pribadi dalilnya nampak sekali. Perintah tayamum ada. Ya. Kalau bertemu air disuruh bersuci dengan air, terus tayamumnya berarti tidak mengangkat hadas. Sederhana, sangat sederhana, sangat nampak. Walau alam dengan yang mengatakan sebaliknya. Tadi potongan yang kedua ya. Berarti makna taharah sudah berapa potong kita sampaikan? 2. Yang ketiga, wazawalul khabathi. Atau kalau tadi terangkatnya hadas, sekarang zawalul khabath, hilangnya najis. Khabath di sana maknanya najis. Au hukmiha. Potongan berikutnya berarti potongan keempat, atau hilangnya hukum najis. Najisnya ada tapi hukumnya sudah tidak ada. Oleh karena itu secara umum antum tadi sudah, coba yang mengulangi siapa? Coba diulangi dulu coba. Silakan, sudah ditulis, sudah datang dari jauh, pulpennya berkurang, ya kan? Bensin, ya enggak? Tinta, kemeringet, kudune pagi-pagi bisa jalan sama anak-anak, sama istri, ya kan? Udah jauh-jauh, malah milih ke sini jauh-jauh. Atis maning, mari Ibrahim Center. Wis. Sing lebak siyu maning. Ya Allah, aduh nemu. Andi maning sing adoh maning di Sarean wis. Engger sing Jalan Poso adoh ora kira-kira? Ora ya? Iya wis. Baik, silakan dijawab. 4 tadi, ulangi. Makna bersuci dalam istilah fiqh. Tafadhal. Nanti antum hafal. Insyaallah langsung hafal. Antum sebutkan sekarang insyaallah, ana doakan langsung hafal. Insyaallah. Iyalah. Tafadhal. Pelan-pelan. Makna iya, santai. Antum menjelaskan gitu harus santai. Kok nah begini, maksudnya begini. Kalau kita buru-buru, nanti antum tolibnya panik. Rundak, wedi ora. Iya. Antum belajar kan nanti ingin mengajar kan? Pasti antum ingin mengajarkan ke orang lain. Nah, anggaplah sekarang sedang ngajarin anak. Silakan. Pak Syukur, tolong anak dikasih tahu. Apa sih makna bersuci dalam istilah fiqh? Silakan. Yang pertama, Nah. terangkatnya hadas. Taib. Yang kedua, Nah. terangkatnya yang semisal hadas. Naam. Yang ketiga, hilangnya najis. Taib. Yang keempat, hilangnya hukum najis tersebut. Naam. Terangkatnya hadas atau
yang semisal dengannya. Kemudian dan hilangnya najis atau hukumnya. Sederhananya seperti itu. Kalau kita sambung ya, terangkatnya hadas atau yang semisal dengannya, dan hilangnya najis atau hukumnya. Taib. Hilangnya najis atau hukumnya. Terangkat hadas ana sudah sampaikan ya kan. Yang semisal dengan maknanya juga antum sudah paham. Hilangnya najis antum ma'ruf, tapi hilangnya hukum najis contohnya apa? Air mati yang ketika berpikir maksudnya terbesit keinginan syahwat keluar cairan, hukumnya kan cuma cipratan air, cuma kadang najisnya kan masih ada. Maksudnya kan bekas-bekasnya itu kan masih ada. Itu kan tetap harus disucikan itu. Tetap harus disucikan. Nanti kita sampai insyaallah. Lah bukan itu. Ada lagi? Istijmar. Jawabannya adalah istijmar. Karena ketika kita melakukan istijmar, coba jelaskan dulu istijmar itu apa? Supaya ingat. Yang ingat lebih ingat, yang lupa jadi ingat. Dengan batu ya, bersuci dengan batu. Dari kata jamrah. Kalau antum tahu lempar jumrah ya enggak? Dari kata jamrah. Taib. Ketika membersihkan bagian belakang ya. Bagian belakang dengan batu. Ketika dibersihkan dengan batu itu kira-kira sama enggak ketika dibersihkan dengan air kira-kira? Beda. Antum pun merasakan. Prima sini. Mulanya aku ngomong jangan dibayangkan, dirasakan. Anda enggak bilang dibayangkan. Karena belum merasakan. Oh. Baik. Rasanya pasti ya. Dengan air itu ya celing, ya enggak? Tuntas. Kalau dengan batu pasti tersisa. Mau enggak mau pasti tersisa. Ya paling enggak aromanya masih tersisa, paling tidak aromanya. Coba nanti Anda sih enggak mau nyoba, tapi kalau Anda mau nyoba silakan. Itu menandakan bahwa najisnya masih tersisa, akan tetapi hukumnya sudah enggak ada. Hukum najisnya dimaafkan. Kita sudah sebutkan di masalah syarat salat, ya enggak? Hukumnya sudah enggak ada, alias dimaafkan. Meskipun masih ada tapi dimaafkan, yaitu dengan istijmar. Oleh karena itu makna bersuci itu belum tentu hilangnya najis 100% enggak. Terkadang ada kondisi najisnya masih ada sedikit tapi dimaafkan sehingga hukum najisnya dianggap enggak ada. Taib, oleh karena itu fattaharatu ma yansha'u 'ani tathhir wa rubbama utliqat 'ala al-fi'l kal wudu' wal ghusl. Jadi taharah itu merupakan hasil proses bersih atau bersuci, atau merupakan proses bersuci itu sendiri. Taharah, antum pilih ya. Itu merupakan hasil dari proses bersuci atau merupakan perbuatan bersuci itu sendiri. Perbuatan bersuci. Hasil. Ada pendapat ketiga? Perbuatannya. Tayyib. Yang pendapat pertama silakan angkat tangan bahwa taharah merupakan perbuatan bersuci. Silakan. Angkat tangan. Tuh 2 3 4 5. Cuma 5. Berarti yang lain pendapat yang kedua. Kita uji ya. Tayyib. Yang menganggap taharah merupakan hasil dari perbuatan bersuci. Itu siapa? Silakan angkat tangan. 3. Tadi 5 3. Padahal jumlahnya lebih dari itu. Pendapat ketiga. Pendapat ketiga. Silakan. Yang dua-duanya betul. Tayyib.
Ana nggak akan memaksakan pakai pendapat Ana. Ana akan tadi yang jawab makna taharah secara istilah fikih siapa? Antum ya? Antum katakan taharah merupakan perbuatan bersuci, ya kan? Sekarang antum baca lagi makna taharah dalam istilah fikih. Antum baca lagi, antum pahami. Kira-kira sesuai dengan pendapat antum enggak? Coba. Coba bentar dulu, sabar. Coba biar baca dulu. Silakan. Misalnya Terangkatnya hadas yang semisalnya tayyib. hilangnya I- najis, Nah, hilangnya hukum najis atau hukumnya. Itu kira-kira perbuatan apa hasil dari bersuci? Dijawab dewek, menyelisih pendapatnya sendiri. kan dijauhi dengan perbuatan saya. Iya, anak tahu dalil dengan perbuatan. Tapi antum tadi definisinya apa? Anak itu dua hal yang sama loh. Anak awal sampaikan definisi secara detail ya. Yang kedua kesimpulan secara sederhana. Intinya gimana gitu loh. Itu dua hal yang sama, harusnya sama jawabannya. Kalau antum katakan terangkatnya berarti hasil proses enggak? Iya. Antum katakan hilangnya najis berarti hasil proses enggak? Hasil proses. Harusnya jawaban antum yang kedua. Tapi enggak apa-apa lah, biar variasi. Enggak apa-apa. Palingan makanya. Tayyib. Wa rubbama utliqat 'ala al-fi'l kal wudu' wal ghusl. Akan tapi kata Syekh boleh juga dimutlakan terhadap perbuatannya, boleh juga. Jadi dia hakikatnya sebenarnya adalah hasil dari bersuci. Akan tapi boleh juga dimutlakan ke proses bersuci. Sama seperti kitab, hakikatnya dia maktub, tapi boleh kita katakan kitab karena kitab adalah proses menuju menjadi maktub. Sama, taharah itu pada asalnya adalah hasil bersuci, tapi boleh dimutlakan ke dalam makna perbuatan bersuci. Sama dengan kitab, anak katakan. Kitab itu pada asalnya barang aslinya ini namanya kitab atau maktub, tapi boleh kita mutlakan menjadi kitab. Mengapa? Karena itu merupakan perbuatan menuju dia menjadi maktub. Gampang. Masya Allah. Baik. Mau sampai jam berapa? Jam 7. Baik. Insyaallah nanti detail mengenai hadas dan najis di detail berikutnya insyaallah akan datang pembahasannya. Al-miyahu bi'tibari ma tatanawwa'u ilaihi fi syara' thalatha. Air yang maksudnya air adalah air yang berada di dalam syariat Islam itu digolongkan menjadi 3. Air dalam syariat Islam itu digolongkan menjadi 3. Dan ini antum pasti dengar khilafnya, betul enggak? Iya, ada yang bilang digolongkan menjadi 4, 5. Secara umum, sebenarnya kalau tafsilnya itu banyak lebih dari 3. Mungkin sampai 7, mazhab yang lain pun sama. Tapi ini golongan secara umum, golongan besarnya itu ada 3. Ini mazhab jumhur ulama. Hanafiyah, Hanabilah, Syafi'iyah, Malikiyah, kecuali Hanafiyah dan sedikit ulama Hanabilah salah satunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ikut dengan pendapat yang dipegang oleh Hanafiyah, yaitu bahwasannya kelompok air ini hanya terbagi menjadi 2. Adapun jumhur ulama mengatakan air itu secara umum tergolong menjadi 3 golongan. Yang pertama tahurun. Yang kedua tahirun. Yang ketiga najisun.
berbicara mengenai khilaf tadi, mengenai khilaf yang tadi. Khilaf yang mengatakan air hanya dua jenis itu mengatakan bahwasannya air kalau sudah berubah, air sudah berubah dari bentuk aslinya, sudah berubah dari bentuk aslinya, berubah warnanya, berubah baunya, berubah rasanya. Ini bukan air lagi katanya. Kata mereka, qalu, ana tidak sepakat. Karena ana berpegang dengan Hanabil. Ana tidak sepakat. Mereka mengatakan ini sudah bukan air lagi. Lah terus kalau bukan air apa? Pertanyaan ana, terus kalau bukan air apa? Kuah. Hah? Toyib. Gue kan nggak kental loh. Iya ya. Coba. Ayo. Ya. Kira-kira antum wis bikin sirup nih. Sirup yang antum akan tuang ke dalam air. Sing botol sirup kayak ya. Itu namanya sirup bukan? Sirup. Antum campur air. Namanya sirup apa air sirup anda mau tanya? Ya sudah. Berarti ada golongan air di antara air yang bisa mensucikan dan air yang najis. Ada satu golongan air yang tidak bisa antum tolak keberadaannya. Ini menurut jumhur ulama, nggak bisa antum tolak keberadaannya. Itu air sirup. Sirup itu yang kental. Teh wis. Kowe teh toyib. Yang masih kotakan isine dua tang. Itu teh asli apa teh? Teh. Ketika antum campur air jadi pada baik apa tadi banyu teh? Ya sudah. Ini kenyataan. Ya, yang menggolongkan ke dalam dua kelompok, anak katakan takalluf, terlalu ingin menyederhanakan sesuatu yang kenyataannya nggak bisa ditolak. Kenyataannya nggak bisa ditolak. Cukup loro boleh, teh atau sirup ya, jaga. Kopi ya bisa. Tahu kan ya wis. Tapi kopi baik, kopi sing robusta arabica kan lagi ramai ya. Berarti kopi tergolong menjadi 3 kelompok ya Pak. Yang pertama robusta, yang kedua arabica, yang ketiga torabika Pak. Tayyib. Itu yang sudah antum mau minum apa yang masih bubukan? Kok namanya kopi bukan? Yang masih bubuk namanya kopi bukan? Apa bubuk kopi? Sama aja lah. Ya kan kopi bubuk kopi, maksudnya kopi dalam bentuk bubuk. Ya enggak? Dia kopi. Ketika antum campur air, ya enggak? Namanya masih kopi sama kayak yang tadi. Apa sebenarnya sudah berubah jadi air kopi? Iya, antum enggak bisa namakan dua hal yang berbeda dengan nama yang sama, mustahil. Hakikatnya berbeda. Air kopi dengan kopi ini memiliki hakikat yang berbeda, enggak bisa disama-samakan. Oleh karena itu dua hal yang berbeda harusnya memiliki istilah yang berbeda. Kopi ya itu kopi sing masih bubuk. Kalau sudah dicampur air ya air kopi. Adapun kita mengatakan ini kopi itu untuk majaz, bahwasanya ini air yang dicampur dengan kopi, sederhananya kopi. Kalau kopi asli itu sih nang wit-witan kayo. Wah kopi. Senang nemen antum ngar ngopi, Masya Allah. Baik. Dibaca ya, Anda bacakan. Al-miyahu ada, sudah ketemu? Al-miyahu bi'tibari ma tatanawwa'u ilaihi fi syar'a thalathatun. Al-miyahu itu jamaknya ma. Al-ma'u jamaknya al-miyahu. Baik. Ahaduha tahurun. Salah satunya adalah kelompok yang pertama adalah tahur. Apa itu tahur? Tahurun ay mutahhirun. Makna tahur adalah mutahhir. Qala Tha'lab tahurun bi fathi ta at-tahiru fi dzatihi al-mutahhiru li ghairihi. Antum garis bawah di situ saja. At-tahiru fi dzatihi al-mutahhiru li ghairihi. Ini adalah makna tahur. Menurut siapa? Tha'lab. Jangan bilang menurut Anda ya. Iya, antum jangan kebiasaan cari ustadz. Oh, enggak. Anda nyampaikan yang ada di kitab. Qala Tha'lab. Qala ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala,
wa yunazzilu 'alaikum minas sama' ma'an liyutahhirakum bih. Dan Allah Subhanahu wa taala dialah Azza wa Jal yang menurunkan kepada kalian dari langit air, yang menurunkan kepada kalian air dari langit untuk kalian bersuci. Maka aslinya berdasarkan dengan ayat ini, air yang boleh digunakan untuk bersuci itu air apa? Air yang turun dari langit. Lah terus sumur pimen, kali, laut, danau, bagaimana? Antum di rumah ya kan, pam, coba itu turun dari langit apa dari bawah tanah pipanya? Naik dari bawah tanah. Iya kan? Asalnya dari air langit. Maksudnya itu tetap saja itu kan setelah mengalami proses jalan-jalan airnya, ya kan? Asalnya tetap saja dari langit. Maka air pada asalnya yang bisa digunakan untuk bersuci itu air yang turun dari langit. Dalilnya antum sudah tahu sendiri. Baik. La yarfa'ul hadatsa ghairuhu. Baik. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan air yang turun dari langit sebagai alat untuk bersuci. Menandakan ketika Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan suatu hal, menunjukkan yang lainnya bisa enggak? Bisa digunakan enggak? Enggak. Pada aslinya seperti itu. Pada aslinya ketika Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan sesuatu hal, maka hal selain tersebut tidak bisa digunakan atau keluar dari maksud dalam konteks ayat yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Allah Subhanahu wa taala konteks ayatnya apa? Liyutahhirakum bi. Konteks ayatnya adalah supaya digunakan sebagai alat untuk bersuci, supaya digunakan oleh kalian sebagai alat untuk bersuci. Allah Subhanahu wa taala terang-terangan mengatakan air. Terang-terangan mengatakan air, maka pada asalnya air yang turun dari langit adalah satu-satunya alat untuk melakukan proses bersuci. Oleh karena itu, pemahaman yang bisa kita ambil dari ayat tersebut adalah la yarfa'ul hadatsa ghairuhu. Maka tidak bisa digunakan untuk mengangkat hadas selain air yang suci dan mensucikan. Air yang suci dan mensucikan, yaitu maksudnya ma' tahur. Pada asalnya adalah air yang turun dari langit. Hanya itu saja pada asalnya. Akan tapi boleh air laut, karena air laut juga turunnya dari langit. Air danau juga turunnya dari langit. Air pam dari guci. Lah di guci turunnya dari langit. Sama saja. Baik. Wal hadatsu laisa binajasah. Ingat, hadas itu bukan najis. Hadas itu bukan najis. Bal ma'nan yaqumu bil badan. Bal ma'nan, akan tapi hadas itu sebuah makna yang menempel di dalam tubuh seseorang. Kamu nyong berhadas ke sebelandi hadasnya pantak goleti ngotak rewangi resiki, enggak bisa. Karena dia adalah sebuah makna beda dengan najis. Sebuah makna yang menempel pada tubuh seseorang. Yamna'us salata wa nahwaha. Menghalangi sahnya salat. Menghalangi sahnya salat wa nahwaha, dan yang semisal dengan salat, maksudnya bukan gerakannya, bukan. Maksudnya ibadah lain yang disyaratkan di dalamnya bertaharah atau bersuci. Wa tahiru diddul muhditsi wan najis. Akan tetapi orang yang sudah bersuci, ya kan, tidak perlu mengatakan ana tahur, enggak, karena dia tidak mensucikan. Ya enggak? Orang sudah bersuci, ya kan? Antum sudah bersuci nih, sudah selesai wudu. Antum jangan bilang ana tahur karena antum tidak mensucikan. Tapi bilang ana tahir. Ana tahir. Ana sudah suci dari hadas, maksudnya, dan najis misalnya seperti itu. Jadi yang mensucikan itu adalah air, bukan antum ya. Jadi antum ana tahur, enggak tepat. Ana tahir. Ada yang namanya tahir enggak? Wala yuzilun najasa tari ala mahallin tahir. Baik. Ayatnya jelas. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Allah mengkhususkan air yang turun dari langit sebagai alat untuk bersuci. Kita katakan bersuci ada
itu dari dua hal. Ya enggak? Kita kan sudah ambil tadi maknanya apa namanya? Definisi, ya enggak? Dari definisi bersuci ada dua hal, yaitu bersuci dari hadas dan najis. Ya enggak? Oleh karena itu najis pun sama. Wala yuzilun najasat tari ala mahallin zahir. Najis pun sama, tidak bisa kita sebentar. Jadi ada suatu benda di dunia ini yang hukumnya suci dan ada benda yang hukumnya najis dari awal dia memang dihukumi najis. Yang dari awal dihukumi najis apa? Contohnya babi, ya enggak? Kemudian anjing misalnya, ya enggak? Ini najisnya, jadi kita sederhanakan ya. Najis itu ada dua kelompok. Yang pertama ainiyah, yang kedua hukmiyah. Ainiyah yang pertama, yang kedua adalah hukmiyah. Apa ainiyah? Ainiyah ada zatnya najis. Mau antum gosok pakai air dari langit, sekalian antum naik dari guci, ya kan, biar dapat air langit langsung, antum gosok anjing sekuat apapun, dia tetap anjing, betul nggak? Nggak berubah jadi kucing. Nah, maksudnya dia tetap najis, tidak bisa disucikan, Oleh karena itu konteks membersihkan najis dan yang sedang kita bicarakan itu najis yang ainiyah seperti anjing dan babi atau yang hukmiyah. Yang hukmiyah, selesai, paham ya? Jadi ketika dikatakan tidak bisa menghilangkan najis, maksudnya najis yang hukmiyah. At-tari, lebih jelas lagi Syekh menyampaikan, at-tari ala mahallin zahir, najis yang datang atau bertemu dengan tempat yang suci, pakaian antum, ya enggak, tubuh antum suci, kemudian ketempelan najis. Wa huwa najasatul hukmiyah. Nah, itu ada tuh namanya. Jadi bukan itu pengelompokan hukmiyah ainiyah itu bukan dari ana ya. Itu antum bisa baca sendiri. Wa huwa najasatul hukmiyah. Ghairuhu ay ghairul ma'i tahur. Najasah hukmiyah itu tidak bisa dihilangkan meskipun barangnya hilang. Itu hukumnya tidak bisa diangkat kecuali dengan air tahur. Thayyib. Ada najis misalnya, nempel di pakaian, ya enggak? Kemudian adanya bukan air tahur, adanya air sirup. Antum guyurkan air sirupnya, antum kucuk. Nah, tadi yang warnanya kecoklatan itu hilang. Warna kecoklatan itu hilang. Dalam mazhab Hanabilah enggak bisa. Hukum najisnya masih karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, bukan Imam Ahmad dah. Imam Ahmad hanya ngambil istinbat dari sebuah ayat. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyudhhirakum bih. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan air yang turun dari langit, bukan air sirup, bukan air kopi. Jadi air yang murni. Nanti kita akan masuk ada perubahan dari air, yang mana air itu berubah akan tetapi masih dihukumi tahur, meskipun mengalami perubahan. Nanti kita ambil permisalannya. Jadi tidak hadas, tidak najis. Dua-duanya itu harus kalau ingin dihilangkan. Kalau hadas itu diangkat, kalau najis itu dihilangkan. Dua-duanya ketika ingin dihilangkan, maka harus menggunakan air tahur. Enggak bisa sembarang air, enggak bisa yang tahir. Wa tayammumu mubihun la rafi'un. Baik. Ada pertanyaan. Loh, bukankah orang yang bertayamum boleh salat dengan ijma' para ulama? Iya kan? Dengan ijma'. Orang yang melakukan tayamum boleh menunaikan ibadah salat. Terus berarti hadasnya terangkat enggak? Tidak, karena sudah Anda bocorkan tadi, ya kan? Karena berdasarkan ayat tersebut bahwasannya memang bumi ini suci, tanah ini suci. Akan tetapi tayamum itu tidak mensucikan. Akan tetapi membuat seseorang boleh melakukan ibadah yang disyaratkan di dalamnya taharah. Wa tayammamu mubihun. Antum lihat tuh.
Ya kan? Antum lihat di kitab. Antum bisa kasih garis bawah. La rafi'un, la rafi'un. Jadi ketika Anda nanti coba tanya atau murajaah, antum jawab dengan istilah-istilah yang sederhana aja, yang tepat, ya kan? Istilah yang singkat, tepat, jelas. Mengapa orang bertayamum boleh melakukan ibadah salat? Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirukum bih," dan taharah adalah syarat sah salat. Apakah tayamum merupakan salah satu bentuk taharah? Apakah tayamum merupakan satu bentuk taharah? Apakah mengangkat hadas seseorang? Nah, nanti antum jawabnya sederhana. At-tayammamu mubihun la rafi'un. Sederhana. Coba, at-tayammamu mubihun la rafi'un. Selesai. Tayammum mengizinkan seseorang, membuat seseorang dibolehkan untuk melakukan ibadah yang disyaratkan di dalamnya taharah. Akan tetapi tayammum tidak mengangkat hadas. Tayammum itu tidak mengangkat hadas, juga tidak menghilangkan hukum najis, juga tidak menghilangkan hukum najis. Wa kadzal istijmaru, wa kadzal istijmaru. Istijmar pun sama. Istijmar itu membolehkan seseorang, mengizinkan seseorang untuk melakukan suatu ibadah, tapi dia tidak mengangkat hadas atau najas. Wa huwa ay at-tahuru al-baqi ala khilqatihi. Apa sih itu mak yang tahur? Mak yang tahur secara fisik. Kalau kita tadi definisinya ya, makna tahur. Sekarang fisik yang tahur itu seperti apa? Fisik air yang tahur itu seperti apa? Kalau tadi kita bicara mengenai makna tahur, ya kan? Makna tahur apa? Bukan menurut Anda ya? Menurut siapa? Sa'lab, ya kan? Penjelasan dari Sa'lab. Qala Sa'labu at-tahiru fi dzatihi al-mutahhir li ghairihi. Ini makna tahur. Sekarang kita ingin mengerti, thayyib, kita paham makna tahur, ya kan? Dia suci dan mensucikan. Terus barangnya kayak apa? Nah, seperti apa fisik air yang dikatakan tahur? Seperti apa fisik air yang dikatakan tahur? Wa huwal baqi ala khilqatihi. Dia itu yang fisiknya tidak berubah. Yaitu yang fisiknya tidak berubah sebagaimana dia diturunkan. Si ajib. Si ajib. Bagaimana dia turun, seperti itulah airnya, maka itu adalah air yang tahur. Ay sifatihi allati khuliqa 'alaiha. Masih berada dalam sifat yang mana dia diciptakan. Sebagaimana air itu diciptakan, ketika antum ingin gunakan untuk bertaharah, dia enggak berubah. Persis sebagaimana dia turun. Imma haqiqatan, ya kan? Baik secara hakikat bi an yabqa 'ala ma wujida 'alaihi. Hakikat betul-betul tidak berubah sama sekali. Au hukman. Hukman ini air yang tadi turun dari langit mengalami perubahan, ya, mengalami perubahan baik warnanya, nanti baunya juga, rasanya, tapi tetap dihukumi tahur, Ada kadarnya bagaimana air walaupun berubah sifatnya, akan tapi ini perubahannya tidak banyak ya, perubahan yang tidak terlalu banyak. Kayak air sirup kan perubahannya terlalu banyak ya. Itu boleh tidak boleh digunakan untuk bersuci, tapi boleh untuk diminum. Pintar-pintar untuk, Masya Allah. Bi an yabqa 'ala ma wujida 'alaihi min burudatin aw hararatin. Dan dingin maupun panas, ini tidak merubah sesuatu kemudian panas, misalnya di mana? Kemarin kita habis ke sana. Piknik, ya enggak? Kuci, itu air tetap turun dari langit asalnya, ya enggak? Kemudian masuk ke perut bumi, melewati apa? Angger nang AC kan arane apa ya? Iya, kondensornya. Nah, tapi kondensornya panas. Kalau di dalam perut bumi panas, melewati kondensor metu-metu panas. Persis airnya sebagaimana dia turun, tidak berubah.
Tidak berubah, kecuali berubah paling sedikit. Panas itu biasanya di aroma sedikit berubah, ya enggak? Bau tanah sedikit, tapi wajar masuk tanah ya bau tanah. Masuk rumah bau rumah, ya enggak? Baik. Keluar masih bentuknya seperti sebagaimana dia turun, hanya sedikit perubahan. Baik. Jadi panas tidak membuat air tahur menjadi tahir enggak. Dingin pun sama. Wah, ki atis nemen banyune. Misalnya di mana air yang dingin? Sama. Kurang dingin. Kutub. Ana punya teman, dia cerita dulu sekolahnya di Amerika, di Chicago. Minusnya berapa teman? Kalau kutub kan jarang orang tinggal ya. Ini kota yang banyak orang tinggal gitu. Minusnya minus 50. Oh, kita itu dikasih 0 derajat ada udah. Ya kan? Berat banget. Karena ngerasakan minus 3 di Qasim itu ya Allah. Biasanya kan kalau dingin itu tidurnya nyenyak ya antum ya. Iya kalau di Guci. Coba aja antum. Kalau kena musim dingin di Arab Saudi susah tidur itu. Terlalu dingin. Badan itu susah buat tidur. Rasanya sakit semua. Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi panas atau dingin itu tidak mengeluarkan air tersebut ke golongan menjadi tahir. Dia tetap tahur selama masih dalam bentuk aslinya. Au muluhatin. Nah, atau muluhah ini dari kata milh. Apa artinya milh? Milh ini bahasanya antum adalah uyah. Uyahun, jamaknya apa? Uyahatun. Uyahun. Krosokun, uyahun. Bisa. Krosok mufrad jamaknya apa? Karosik ya. Iya, taksir panora taksir orang apa? Oh iya, ini ahli bahasa ini Zamakhsyari. Oh, antum salah pilih musuh antum. Syekh Zamakhsyari ini ahli bahasa balaghah dia. Ma'ruf. Antum salah ngebuli. Baik, jadi asinnya air laut, ya enggak? Itu tidak menyebabkan dia keluar dari sifat tahur, karena memang air laut begitu, enggak ada air laut yang, tapi ada sih air yang asap ya, ada. Tapi pada umumnya air laut itu asin. Nanti ada pembahasannya. Pembahasannya berkaitan dengan uyah, uyah. Uyah gunung karo uyah laut itu beda nanti. Antum kalau beli garam ya kan, ada garam yang garam laut, ada enggak? Garam gunung ada enggak? Tayyib. Itu iya, itu kalau kecampur air hukumnya beda. Hukumnya beda. Nah, karena berpegang pada asli. Aslinya di gunung airnya apa? Tawar. Aslinya di laut airnya. Dari sisi itu nanti akan ada diambil kesimpulan hukum bahwasanya air yang tahur kecampuran uyah, ya kan? Kecampuran uyah jadi asin. Jangan bilang kecampuran sidik ora akeh, campuran akeh. Ora, campuran akeh sisan, campuran akeh. Jadi asin banyune ke. Antum harus lihat dulu garamnya. Garamnya garam apa? Kalau garam laut maka dihukumi tahur, karena laut itu air laut tahur ketemu tahuran, ya kan? Iya dong. Tahur ketemu tahuran. Iya tahuran. Beda dengan garam gunung. Karena pada aslinya gunung itu airnya tawar, maka garam di sana tidak tahur tapi tahir. Tahir. Nah, air kalau kemasukan benda tahir dicampur kemudian bisa sampai bercampur, ya kan? Dan merubah kebanyakan sifatnya, betul-betul berubah, airnya jadi asin, betul-betul berubah. Yang ini tidak bisa digunakan untuk bersuci. Insyaallah itu bocoran sedikitnya. Nanti ada penyampaiannya insyaallah. Sebelum ditutup tinggal 10 menit. Yang ingin diskusi, yang ingin menyampaikan saran dan kritik, yang ingin menyampaikan materi juga boleh, ya kan? Yang ingin bertanya juga boleh, silakan. Enggak ada, sepertinya waktunya sudah menuju ke yang ditunggu-tunggu. Sudah ngeleop.
Ya Allah. Kia teh apa banyu teh ke? Teh campur banyu pinter. Cita apa? Baik, ada pertanyaan? Diskusi boleh lah, sampaikan antum ada ide apa. Kalau begini gimana? Iya. Ya. Kalau air kelapa itu air yang dicampur kelapa apa itu apa? Emang dari atas deh. Enggak, air kelapa enggak dari atas. Air kelapa dari buah, dari pohon. Air kelapa itu dari pohon. Ya dari itu bukan air dari langit meresep di kelapa orang kayak gue. Beda. Kalau air kelapa buktinya apa? Dia hilang kalau kelapanya tua. Ya enggak? Iya, itu memang air dari pohon. Itu air dari pohon. Itu bukan air asli lagi. Bukan air asli. Itu adalah hasil proses makan dan minumnya pohon tersebut, ya kan? Namanya apa? Makan minum kan kita. Kalau pohon apa sih? Fotosintesis. Proses masak ya. Iya, kalau bahasa Indonesia proses masak ya. Jadi proses macam-macam lah, pohon itu punya masak sendiri. Kalau antum mau tanya resepnya apa silahkan sama pohon-pohonan. Gimana cara bikin air kelapa ya. Tapi yang jelas itu bukan air yang turun dari langit. Itu air bukan juga dari tanah. Karena dia adalah proses dari perbuatan pohon tersebut mengolah makanan dan minumnya. Ya, kalau ada proses seperti itu jelas bukan air asli. Jelas bukan air asli. Meskipun asrep ya, antum kadang tuh kelapa asrep nemen banyune. Nah, bukan berarti boleh untuk bersuci. Ada yang lain? Kalau air yang diserap akar pohon katanya di hutan-hutan itu ada air. Akar yang kalau diputus nanti keluar air. Pohon yang menghasilkan air. Oh, ada pohon menghasilkan air. Jadi memang dia serapan dari air. Jamil, nanti coba ana teliti, coba ana cari tahu. Jamil, iya cobalah antum keluarkan pertanyaan yang aneh-aneh gitu ya. Bukan aneh, maksudnya ana belum tahu. Yang jarang terjadi, tidak apa-apa. Coba nanti insyaallah ana cari tahu. Tadi masalah istismar tadi. Istijmar. Istismar itu kan tidak menghilangkan dan atas Membolehkan. kemudian ketika apa namanya kita mendapatnya apa boleh seperti yang Iya, disucikan. Kalau cukup maka airnya harus disucikan. Airnya. Tempat istijmarnya itu harus disucikan dengan air. Kalau dia berhadas maka harus bersuci. Harus berwudu dengan air tersebut. Seperti itu. Ketika kita berwudu tadi, kan ini ada di golongan air dan Nah. suci dan mensucikan dan suci tetapi tidak mensucikan. Nah, Ketika kita berwudu, mm, kita berkumur dan menghirup air ke hidung, mm. kadang ada airnya jatuh ke tangan kita yang membuat membasuh muka. Nah, Apakah boleh dipakai? itu namanya air mustakmal. Nanti akan sampai babnya, insyaallah. Tapi sedikit bocoran saja. Kalau itu air bersucinya semua, tentu ini nggak bisa untuk mensucikan. Dalam mazhab Hanabilah ada air mustakmal. Air mustakmal itu air yang habis digunakan untuk bersuci, tetesan, sisa bersuci. Air habis digunakan bersuci itu bukan sisa yang di bak, ya kan? Antum ambil terus sisanya sing ding bak wae dudu. Ki berdinggo bersuci itu kowe maksudnya, tapi yang sudah nempel tempat tubuh kita, yang sudah nempel ke tubuh kita. Kemudian netes-netes lah, itulah maksudnya sisa hasil bersuci dalam mazhab Hanabilah tidak bisa digunakan untuk bersuci. Tapi ada tafsil. Tafsilnya apa? Bersucinya apa dulu? Wajib atau sunnah? Bersucinya wajib atau sunnah? Kalau bersucinya sunnah, maka dihukumi makruh. Kalau bersucinya termasuk yang mengangkat hadas, bersucinya untuk mengangkat hadas, maka tidak bisa digunakan untuk bersuci lagi. Nah, kalau cuma ketetesan, dalam mazhab Hanabilah sampaikan, nanti ana coba kumpulkan naskah-naskahnya dalam kitab yang lain, banyak Kasyaful Qina misalnya, sampaikan sedikit
Kalau sedikit tidak ada masalah. Jadi jangan sampai semuanya air tetesan bekas wudhu. Nah, kalau cuma ketetesan insya Allah tidak apa-apa karena termasuk sedikit seperti itu. Tadi antum ngambil air baru, terus yang tadi netes-netes kan, nah itu tidak apa-apa karena masih tergolong sedikit. Insya Allah sebagaimana benda suci nyampuri air yang tohur, sama sebagaimana tohir menyampuri tohur, kalau sedikit sama dengan tidak merubah sifatnya. Kira-kira mirip seperti itu. Bisa dipahami? Jazakallah khair. Ada yang lain? Kesimpulannya tayamum berarti sudah tambah terbaris. Iya, tayamum adalah iya, tapi dia termasuk dalam batas definisi taharah. Akan tapi taharah yang tidak mengangkat hadas ataupun najis. Dia taharah, tayamum itu salah satu bentuk taharah, akan tetapi yang tidak mengangkat hadas atau menghilangkan hukum najis. Akan tapi dia membuat seseorang boleh untuk melaksanakan ibadah yang disyaratkan di dalamnya taharah. Jadi secara umum dia termasuk taharah. Tapi tidak bisa mengangkat hadas maupun hukum najis. Wadih walau wadih. Jelas? Baik. Cukup. Kalau kita pakai air mengalir, kalau pakai air yang ditampung, Tidak ada masalah. Halalun thayyibun. Tidak ada masalah. Batas ukuran maksud antum? Kalau masalah kullah itu berkaitan nanti sama najis. Segelas juga boleh. Iya, segelas juga boleh. Akan tapi kenapa para ulama di Indonesia berhati-hati ya kalau bikin tempat wudhu itu dulu gede-gede ya. Itu mengejar dua kullah. Karena tempatnya biasanya tempat umum yang pertama. Kedua biasanya terbuka. Kemudian kita nggak ngerti kelewatan apa saja di air tersebut, kejatuhan apa saja nggak ngerti. Lah untuk berhati-hati dari masalah itu maka mengejar dua kullah. Dua kullah itu kalau kejatuhan najis akan tapi tidak merubah sifatnya maka tetap dihukumi suci. Kalau sudah sampai derajat dua kullah, maka mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalik. Apa sih bahasa Indonesianya? Iya, aku kan bahasa Indonesia. Pemahaman apa? Sebaliknya. Maka ketika kurang dari dua kullah, ketika kejatuhan najis, maka dihukumi najis meskipun tidak merubah sifatnya. Wallahu alam, itu mazhab Hanabilah seperti itu. Adapun boleh digunakan untuk bertaharah, pakai segelas aqua juga boleh. Jadi tidak harus di tempat yang gede. Seperti itu kira-kira. Adapun pembatasan banyak sedikit itu berkaitan dengan najis. Kalau sedikit tapi tertutup rapat ya tidak ada masalah, ya kan? Antum yakin pasti tidak ada yang masuk kecuali yang kepalanya hitam. Antum naruh teh di meja, ya kan? Naruh air di meja nih. Naruh air suci di meja, bisa untuk bersuci. Antum tutup. Air ini bisa terkontaminasi. Padahal antum tutup. Tapi yang bisa mengkontaminasi air ini cuma satu makhluk. Iya, dia bisa buka tutupnya. Iya. Itu biasanya kepalanya hitam. Kalau sudah agak berumur ya agak keputih-putihan. Iya bisa. Bercanda, enggak apa-apa ya. Khair ya. Baik, ada yang lain. Tapi cukup jelas apa? Khair. Cukup. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.